Halo, selamat malam semua. Kami akan mempresentasikan ujian tengah semester kami bersama saya Panji Fari Gumilar dan rekan saya Fadlia. Halo. Tiga faktor penyebab kuartal 3 2021 masih negatif. Yang pertama, nilai PDB yang relatif lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2020 yang pada saat itu belum masuk periode pandemi COVID-19 masih menunjukkan nilai PDB yang relatif lebih tinggi. Sehingga meski ada perkembangan secara year on year, di kuartal 1 2021 pertumbuhan akan negatif. Yang kedua, rendahnya daya beli di 3 bulan pertama 2021. Rendahnya daya beli di 3 bulan pertama 2021 menunjukkan indikasi inflasi yang masih rendah. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK Maret 2021 turun hingga 1,37%. Yang ketiga, permintaan konsumsi, investasi, dan modal kerja yang masih rendah menunjukkan belum bergeraknya sektor usaha dan ekonomi. Selanjutnya argumen, jika dilihat keadaan saat ini, Indonesia seharusnya merasa optimis jika dilihat dari sektor pasar modal. Hal ini terlihat dari grafik indeks harga saham yang terus meningkat sehingga muncul optimisme dari pelaku pasar modal. Ditambah karena kemenangan Joe Biden yang dianggap menjadi katalis karena kebijakannya yang akan menaikkan pajak perusahaan di Amerika Serikat, sehingga investor memilih untuk menginvestasikan uangnya ke emerging market yang salah satunya adalah Indonesia. Dan komoditas andalan Indonesia seperti crude palm oil atau CPO, batu bara dan nikel juga mengalami kenaikan. Bahkan untuk CPO mengalami titik tertinggi sepanjang masa pada harga 3.636 per ton pada tanggal 10 Desember 2020. Sementara batu bara mengalami kenaikan sebesar 22% dalam sebulan ke harga $77 per ton pada 9 Desember 2020. Kenaikan harga batu bara berimbas dari tingginya permintaan dari Tiongkok menyusul pemulihan ekonomi di sana. Untuk Mana play? ini adalah program yang dapat dilakukan untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia. Yang pertama, percepat realisasi program perlindungan sosial atau Perlinsos yang mencakup program keluarga harapan, penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa. Yang kedua, percepatan penganggaran dan realisasi bantuan produktif usaha mikro atau BPUMN. Yang ketiga, program padat karya kementerian pada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan. Yang keempat, insentif pajak penjualan atas barang mewah, kendaraan bermotor, dan PPN perumahan yang mulai diberlakukan pada Maret 2021 yang diharapkan mampu mengungkit permintaan masyarakat kelas menengah. Yang kelima, percepat program vaksinasi tahap kedua untuk menciptakan kepercayaan pada masyarakat. Selanjutnya ada data real. Pertama data real yang saya dapat tuh pertama dari djkn.kemenq. Yang pertama, pandemi COVID telah melanda Indonesia selama hampir 10 bulan. Nyatanya sekarang udah 1 tahun ya. Terus kayak sampai sekarang tuh belum ada tanda-tanda penurunan, justru malah meningkat gitu. Terus pernah juga sehari naik 3.000 kalau nggak salah. Ya karena grafik yang naik tuh disebabkan juga karena masyarakat yang giat melakukan tes PCR, swab seperti itu. Karena tempat-tempat penyebaran utama virus tuh di kantor ya, tempat-tempat umum, kantor, transportasi seperti itu. Yang kedua tuh ada yang saya baca ada kabar baiknya, yaitu vaksinasi itu udah nyampe di Indonesia. Itu untuk sisi kesehatan.
Kemudian kalau sisi pertumbuhan ekonomi sih menurut saya udah lumayan naik ya dibanding tahun lalu, karena tahun lalu itu pertumbuhan ekonominya minus 5,32%. Sementara pada kuartal ketiga nih bulan Maret kemarin di tahun 2021 tuh minus 3,49, jadi turun sekitar 1, berapa persen seperti itu. Selanjutnya adalah teori. Teori yang digunakan adalah teori Adam Smith karena timbulnya cost of production. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya adalah permintaan, penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Terus selanjutnya ada hubungan teori dan kasus. Teori yang diambil itu kan teorinya Adam Smith ya, yang cost of production. Jadi hubungan antar permasalahan dari teori yang diambil itu karena dari teori yang kami pelajari, mekanisme pasar itu terbentuk karena ada beberapa hal. Jadi yang kami ambil tuh pertama ada pekerja, distribusi, dan kebijakan pemerintah. Karena selama setahun terakhir ini mereka bertiga tuh kayak saling melengkapi lah buat memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia. Soalnya karena kan awal-awal pandemi kan banyak yang dirumahkan ya, jadi pekerjaan mereka tuh hilang, otomatis distribusi barang seperti itu lainnya tuh terhambat. Dan kemudian kebijakan pemerintah juga yang perannya cukup vital lah buat mengambil keputusan di tengah pandemi ini. Kemudian kesimpulannya itu, jadi apa yang udah dijelasin tuh membuktiin bahwa ekonomi Indonesia tuh lumayan sulit ya pulihnya karena banyak efeknya. Beberapa faktor. Yang pertama kan pasti pandemi ya, karena pandemi itu menghambat semua pekerjaan lah istilahnya. Yang kedua tuh lapangan pekerjaan, jadi banyak juga orang yang di PHK karena pandemi. Terus mereka juga nggak bisa mencari pekerjaan lagi karena ya itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, efek virus ini kan pusat penyebarannya bisa jadi di kantor, di tempat-tempat umum, di transportasi umum kayak kereta, Gojek misalnya. Seperti itu. Terima kasih semua udah mau dengerin presentasi kami. Selamat malam.